Shalom, selamat malam. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Mari mempersiapkan hati menyambut lawatan Tuhan melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Sabtu 13 Februari 2021. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu, perkenan-Mu, sehingga malam ini kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Kami memohon kiranya Roh Kudus menolong kami, agar supaya firman-Mu sungguh-sungguh membawa warna baru dalam hidup kami. Kami telah sedia, mari berfirman-Lah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai 6. Mazmur 50 ayat 1 sampai 6. Ibadah yang sejati, Mazmur Asaf.
Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Amin. Ibadah bukan sandiwara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sandiwara tentu kita tahu adalah salah satu seni peran. Dan setiap orang yang terlibat dalam suatu pentas sandiwara pasti mempunyai peran yang berbeda. Ahmad Albar dalam lirik lagu lawasnya mengatakan bahwa dunia ini ibaratnya panggung sandiwara. Setiap orang bisa mengambil peran yang harus dia mainkan. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Lagu ini mengantar kita pada sebuah pertanyaan reflektif. Mengapa manusia bersandiwara? Beberapa orang menjalani hidupnya dengan bersandiwara, menggunakan topeng-topeng kesalehan dengan ketekunannya melaksanakan ritual keagamaan, dan lain sebagainya. Asaf sebagai seorang pemimpin paduan suara di bait Allah memberikan mazmur pengajaran terkait dengan ibadah yang berkenan kepada Tuhan melalui bacaan kita malam ini. Ia mengawali mazmur 50 ini dengan manifestasi Tuhan sebagai hakim di gunung Sion melalui sinar, melalui api, dan melalui badai. Tuhan memerintahkan untuk mengumpulkan bangsa Israel dan mengadili mereka, sebab perjanjian dengan Tuhan mereka anggap hanya diikat oleh ritual persembahan korban. Bangsa Israel melanggar hakikat relasi hubungan perjanjian dengan Allah yang seharusnya nampak dalam persembahan syukur, yaitu hidup yang memuliakan Tuhan. Allah sebagai hakim dalam kemahakuasaannya sanggup melihat manakah ibadah yang sejati, manakah yang hanya merupakan kemunafikan belaka. Saudara, ibadah yang hanya dimaknai sebagai ritual akan kehilangan kuasanya untuk mengubah hidup orang-orang yang melakukannya agar semakin serupa dengan kehendak Tuhan. Lalu, seperti apakah wujud hidup ibadah kita kepada Tuhan? Kita bisa saja bersandiwara di hadapan manusia dengan menunjukkan kesalehan ritual. Tetapi di hadapan Allah, saudara, hakim yang maha kuasa, mengetahui sikap hati dan perbuatan kita yang sesungguhnya. Nah, karena itu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan persembahan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati, kata Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 1. Amin. Hai dengarlah
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersefaat. Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah yang kami sapa Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang memungkinkan kami malam ini boleh beribadah bersama dengan keluarga kami masing-masing di rumah-rumah kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu dan kesempatan ini Tuhan. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Mampukan kami menghidupi ibadah kami sebagai ibadah yang sejati yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami tak putus-putusnya membawa kehidupan kami, kehidupan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu hanya Engkau yang sanggup mengangkat setiap beban perkara kehidupan, pergumulan kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, peliharakanlah anak-anak-Mu ini dalam berbagai tugas tanggung jawab mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam studi mereka, bahkan berbagai harapan-harapan mereka. Kami memohon, sendengkan telinga-Mu Tuhan untuk mendengar dan menjawabnya. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu akan saudara-saudara kami, orang tua kami yang terbatas fisik, yang sakit, yang dirawat di rumah-rumah sakit, di rumah-rumah mereka. Kiranya Engkau datang menjamah memulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bilur-bilur-Mu telah memulihkan kami. Kami yakin bilur-bilur-Mu pula pasti memulihkan mereka. Kuatkan iman pengharapan mereka Tuhan. Berbagai kerinduan-kerinduan mereka di tengah meniti karir yang lebih baik, mencari pekerjaan, merindukan pasangan hidup, merindukan kehadiran anak. Ya Tuhan, kami mohon, sendengkanlah telinga-Mu untuk mendengar dan menjawab harapan-harapan dan kerinduan itu Tuhan. Sebab kami tahu tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Dan kami percaya Engkau sanggup melakukan yang terbaik dalam kehidupan anak-anak-Mu yang senantiasa menaruh harap kepada-Mu. Ketika ada di antara mereka yang bergumul karena persoalan-persoalan ekonomi, karena persoalan-persoalan rumah tangga, karena persoalan pekerjaan, relasi dengan sesama, oh Tuhan, kami berdoa bahwa Engkau campur tangan menolong mereka semua, membuka jalan bagi setiap gumul dan juang yang mereka hadapi. Bapa, berkatilah anak-anak kami yang terus berjuang dalam studi mereka. Berkatilah para kepala keluarga dalam perjuangan mereka menafkahi rumah tangga mereka lewat pekerjaan dan usaha yang mereka geluti. Menopang para ibu dalam tanggung jawab mereka, bahkan juga sekiranya ada di antara mereka yang berjuang menopang perekonomian keluarga, Tuhan mari Engkau berkati. Lebih dari itu, mampukan mereka untuk terus menjadi pendoa syafaat bagi keluarga mereka. Kuatkan sekali lagi Tuhan orang tua kami yang menapaki usia senja mereka. Bapa, kami berdoa untuk kota kami tercinta ini. Engkau kiranya tetap memberkati, agar damai penuh boleh tetap kami rasakan dalam hidup bermasyarakat walau di tengah pandemi COVID-19. Hari ini beberapa saudara kami berulang tahun. Kami bersyukur bersama dengan mereka Tuhan. Mari berkati Jupri Tandiarang, Alprida Sari Mangiwa, Dea Ayu Celsia, Albert Febrian Senditias, Nadine Mariska Nugroho, Marcel Febrian Tumanan, Ibu Febrianti Sapang, Bapak Roni Yoel, Rosita Bulubawan, dan Pristi Florencia.
Sekiranya masih ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya, tetapi hari ini juga mereka merasakan syukur sukacita atas pertambahan usia mereka. Tuhan, kami berdoa, sempurnakan syukur dan sukacita mereka ya Allah. Berkatilah, mampukan mereka menata tahun baru hidup mereka terus dalam ketaatan penuh hanya kepadamu. Begitu juga keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka malam ini, kami berdoa, berkatilah mereka semua Tuhan. Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu akan ibadah yang akan dilakukan esok hari, baik secara tatap muka dalam kapasitas terbatas maupun dalam jaringan yang langsung dari gedung gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, yang di dalamnya akan dilaksanakan pengutusan pengurus wilayah 5 Kalimantan. Kami berdoa Tuhan, berkatilah agar boleh berjalan dengan baik tim Kantoria musik dan multimedia yang akan menopang pelayanan ini. Tuhan berkati mereka. Alat-alat yang akan digunakan, mari Tuhan berkati, sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik, dan kami merasakan hadirat-Mu Tuhan dalam ibadah itu. Maka kami berdoa, persiapkan hati kami malam ini, agar supaya besok kami sungguh-sungguh boleh beribadah hari Minggu dengan penuh syukur dan pujian, dalam penghayatan iman kami bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Kami boleh berelasi dengan-Mu dalam ibadah itu. Bapa, berkati pemerintah bangsa dan negara kami, dan peliharakanlah kami semua. Terlebih khusus ketika malam ini kami akan istirahat, agar besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan, boleh mengikuti ibadah hari Minggu dengan penuh sukacita. Ya Bapa, mohon ampun untuk setiap salah dosa kami. Dengarkanlah doa kami dan jawablah pada waktu-Mu. Karena kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.